Hai guys, gue Wisnu dan ini adalah Armageddon Tesseract Apex 13R. BTW namanya agak sedikit mirip-mirip kayak Space Stone di film Avengers ya. Tesseract gitu. Tapi udahlah, langsung aja ini dia Armageddon Tesseract Apex 13R. Oke, jadi Tesseract Apex 13R ini adalah sebuah casing dari Armageddon yang bisa menampung berbagai ukuran motherboard. Mulai dari ATX, MATX, ITX, bahkan sampai ke IATX atau Extended ATX. Secara keseluruhan, desain dan tampilan dari Armageddon Tesseract Apex 13R ini cukup eye-catching, di mana casing-casing model aquarium yang lagi ngetrend ini kayaknya emang diperuntukkan untuk show off komponen build yang kita pakai. Ya mirip-mirip kayak modelan Lianli PC011 Dynamic gitulah. Bedanya casing ini gak terlalu tinggi, tapi justru dibikin agak panjang ke belakang. Dan yang gue suka, casing ini cukup konsisten dalam hal pewarnaan, di mana di Lianli PC011 Dynamic yang pernah gue review, frame dari tempered glass-nya masih ada yang berwarna hitam. Sedangkan di Tesseract Apex 13R ini, mereka udah bikin warnanya bener-bener senada sama basic color dari casingnya sendiri, yang bikin warnanya jadi lebih konsisten dan bakalan cakep banget kalau kita bisa build PC dengan tema warna yang sesuai. Satu hal lagi yang gue notice dari casing ini adalah menurut gue Armageddon udah mengambil langkah yang cukup bijak untuk mengganti tampilan logo mereka dari yang lama jadi yang baru kayak gini. Gak tahu kenapa tapi somehow logo yang baru ini jauh kelihatan lebih cocok dan eksklusif aja ketimbang yang sebelumnya. Di bawah logo Armageddon yang sekarang udah lebih ganteng, mereka juga gak lupa untuk ngebekalin casing ini dengan beberapa port konektivitas kayak satu port audio jack, 2 port USB 3.2, dan yang terakhir satu port untuk USB Type-C. Di bawahnya lagi mereka ada kasih tipe dari casing ini yang bikin tampilannya kelihatan jadi lebih manis. Masuk sedikit ke bagian airflow, dari depan udah cukup kelihatan jelas kalau Tesseract Apex 13R ini punya cover depan dengan desain mesh yang membebaskan udara untuk bisa masuk ke dalam casingnya. Didukung lagi dengan ruang yang cukup luas dari casing ini sendiri hingga ketersediaan beberapa fan slot di bagian atas, di bagian bawah, dan di bagian belakang yang juga udah mereka siapin. Gua rasa urusan airflow bukan hal yang harus kita khawatirkan dari casing yang satu ini. Ngomongin soal airflow, pastinya juga harus ngomongin soal ukuran atau berapa banyak jumlah fan yang kita pakai. Poin plus buat Tesseract Apex 13R ini adalah mereka nggak pelit untuk kasih kita fan slot yang menurut gua cukup banyak. Pertama, di bagian depan dan sebelah kiri kita dikasih slot untuk taruh masing-masing 2 fan berukuran 12 cm. Kemudian di bagian atas mereka kasih kita space untuk bisa taruh 4 x 12 cm atau 3 x 14 cm hingga all-in-one cooling dengan radiator berukuran mulai dari 240 mm sampai 480 mm. Gila, gede banget. Lanjut ke slot di bagian bawah, mereka kasih kita ruang untuk bisa pasang 4 x 12 cm fan lagi atau 2 x 14 cm dan IO cooling maksimal di 360 mm. Sedangkan di bagian belakang casing ini hanya bisa support single fan dengan ukuran 12 cm atau 14 cm kayak casing-casing pada umumnya. Ngelihat fan slot dan ruang untuk IO plus radiator yang mereka sediain, gue rasa kali ini Armageddon udah beneran gak main-main soal pentingnya airflow di casing-casing terbaru mereka. Untuk storage-nya, di sini kita dikasih 3 slot untuk taruh SSD SATA atau hard disk aja. Jadi di sini kita bisa pilih mana yang mau kita taruh, apakah SSD SATA atau
hard disk. Better idealnya di sini kita taruh 2 SSD SATA dan 1 hard disk aja. Buat urusan durability dan build quality, gua rasa Armageddon udah cukup mengalami peningkatan di Tesseract Apex 13R ini. Walaupun nggak tebel-tebel banget, tapi kali ini kita bisa bilang casing ini cukup jauh dari kata ringkih. Bobot dari casing ini juga cukup lumayan berat, yang menandakan kalau casing ini punya build quality yang cukup kokoh. Beberapa poin plus yang gue suka dari casing ini adalah karena ukuran atau dimensi dari casing ini sendiri yang cukup lumayan. Di sini kita bisa taruh GPU atau VGA card dengan ukuran besar tanpa harus mepet sama dinding kaca dari tempered glass yang ada di sisi sebelah kanan. Kemudian gampangnya copot pasang atau disassemble bagian-bagian dari casing ini sendiri bener-bener nggak ribet. Hal ini pastinya juga akan mempermudah kita saat kita mau coba build PC di casing ini. Sedikit banyaknya pengalaman gua pegang casing modular, masih ada beberapa yang menurut gua agak merepotkan dan cukup susah, bahkan terkadang sedikit keras untuk dicopot pasang. Termasuk Lianli PC011 Dynamic yang pernah gua pegang. Satu hal yang cukup unik dari casing ini adalah mereka bisa menempatkan power supply di bagian depan dengan tetap memperhatikan kerapihan dari kabel manajemen dan tanpa merusak ataupun mengganggu estetika dari casing ini sendiri. Di sini mereka ada kasih kita kayak semacam penutup gitu untuk menyamarkan si power supply-nya biar nggak terlalu kelihatan. Selain itu gue juga cukup amazed sama cara mereka untuk bantu kita dalam soal merapikan kabel manajemen. Di bagian sisi sebelah kiri ini mereka kasih kita ruang untuk bisa menata kabel manajemen dengan cukup rapi dan ngumpetin si kabel dari power supply-nya. Bahkan di bagian slot SSD SATA ini masih ada beberapa ruang yang tersisa. Jadi gue rasa Armageddon layak buat dapat aplaus untuk hal yang satu ini. Dari banyaknya kelebihan Tesseract Apex 13R yang udah gue sebutin barusan, sayangnya gue masih nemu sedikit kekurangan di casing ini. Di sini gue sama sekali nggak nemu dash filter untuk fan slot di bagian depan dan di bagian atas. Nggak tahu kenapa Armageddon cuman kasih kita satu dash filter aja di casing ini khusus untuk di bagian bawah. Menurut gue mungkin hal ini perlu diperhatikan karena tanpa adanya dash filter terutama di bagian depan, debu bakalan gampang banget untuk masuk ke PC dan komponen-komponen yang kita pakai. Jadi gue rasa mungkin Armageddon harus revisi atau melakukan sedikit improvisasi di bagian ini. Oke, overall gue harus akuin bahwa sekarang Armageddon mengalami sebuah peningkatan yang cukup baik dalam soal pembuatan casing. Gue rasa perkembangannya cukup jauh sama casing-casing jadul mereka yang dulu masih di bawah rata-rata. Mulai dari desainnya yang cantik, fan slot dan all-in-one cooling yang gak pelit, port konektivitas yang cukup lengkap, build quality yang jauh lebih baik sampai penempatan power supply dan kerapihan kabel manajemen yang udah sempet gue bahas. Gue akan bilang Armageddon Tesseract Apex 13R ini sangat layak untuk menjadi sebuah pertimbangan dan pastinya juga siap untuk bersaing dengan casing-casing dari brand lain di kelasnya. BTW casing akuarium cantik dari Armageddon ini bisa kalian dapetin di harga Rp1.690.000 dengan masa garansi 1 tahun. Ya udah tembus 1,5 juta ke atas sih ya, tapi kalau mengingat beberapa peningkatan dan fitur yang ditawarkan sama casing ini, gue rasa angka 1,6 jutaan bisa jadi nilai investasi yang cukup oke untuk build PC kalian. So itu dia review singkat gue buat Armageddon Tesseract Apex 13R ini, dan mungkin gue juga butuh pandangan lain dari teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk drop pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa semoga video kali ini tetap bisa jadi video yang pastinya menarik dan jadi referensi yang baik juga dan berguna untuk kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.